Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas satu tips tentang bagaimana menyusun atau bagaimana memprogram kartu rencana studi untuk mahasiswa prodi ilmu hukum. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, karena ini adalah pada masa-masa awal kuliah ini ya, masa-masa awal semester, maka saya akan membuat satu topik terkait dengan bagaimana tips atau strategi untuk memprogram atau menyusun kartu rencana studi bagi mahasiswa program studi ilmu hukum. Nah, kenapa spesifik tentang prodi ilmu hukum ya? Karena saya kuliahnya di ilmu hukum gitu ya, sehingga yang saya sampaikan terkait dengan ilmu hukum, teman-teman sekalian. Nah, apa saja tips yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi untuk memprogram mata kuliah bagi prodi ilmu hukum. Nah, sebetulnya yang pertama kali kita lakukan yaitu kita memastikan terlebih dahulu teman-teman sekalian apakah mata kuliah ini, apakah program studi kita ini bersifat paket atau bersifat full SKS. Kalau bersifat paket ya tidak perlu strategi gitu ya, karena sifatnya paket ya ngikuti saja. Hari ini paket semester berapa, semester 2 misalnya, ya otomatis itu yang kalian tempuh. Itu yang kawan-kawan tempuh semuanya, tinggal diprogram semua, selesai. Tapi masalahnya adalah kalau program studi kita itu sistemnya adalah SKS murni. Jadi mata kuliah itu tergantung pada kita. Apa yang akan kita program itu semua tergantung dari kehendak kita. Nah, pada era-era saat ini teman-teman sekalian sangat jarang sekali ya ada mata kuliah yang murni bersifat full SKS seperti itu. Biasanya semi paket, artinya semester 1 sampai semester 4 itu sistemnya paket. Masih cukup melihat buku panduan, kemudian diputuskan mana yang harus kita ambil semester 2, yaitu kita centang semua, kita program semua, selesai sudah urusannya. Nah, itu yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu kurikulum kita di program studi ilmu hukum itu bersifat full SKS atau bersifat paket atau semi paket. Yang kedua, setelah kita pastikan bahwa kurikulum itu kita sifatnya SKS atau paket, yang kedua adalah kita pastikan mata kuliah wajibnya terlebih dahulu teman-teman sekalian. Mata kuliah wajib itu seperti apa? Nah, ini bagi mahasiswa semester 2 ya, karena sekarang genap. Kalau semester pertama kemarin kan paket pasti ya, mahasiswa baru masuk, ya ini menu yang harus dipilih, yang biasanya di bawah 20 SKS, mungkin 18, mungkin 17 SKS sesuai dengan prodinya masing-masing. Itu kita ikuti semua. Dan biasanya mata kuliah semester 1 kan bersifat prasyarat. Nah, mata kuliah ini harus lulus teman-teman sekalian. Atau kalaupun tidak lulus, ataupun kalau lulus dengan nilai minimal C atau D misalnya, masih bisa dipakai untuk memprogram mata kuliah lanjutannya. Tapi kalau tidak lulus nilainya E, nah ini yang repot karena harus diulang pada saat itu dan dipastikan akan tertinggal satu semester di belakang nantinya. Ya, jadi saat semester 2 ini teman-teman sekalian, kita pastikan terlebih dahulu mata kuliah wajib dan prasyarat semester 1 ini lulus semua, sehingga kita bisa menentukan untuk mata kuliah apa yang akan kita pilih pada semester 2. Kalau mata kuliah itu bersifat SKS atau semi SKS atau semi paket, maka kawan-kawan harus memutuskan mana yang wajib dan mana yang menjadi prasyarat untuk mata kuliah berikutnya. Biasanya ini teman-teman sekalian, kalau mengikuti ketentuan dalam standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum itu seharusnya tidak boleh berisi penuh ya. Tapi seringkali ini diabaikan. Di beberapa perguruan tinggi, teman-teman sekalian, semester 2 ini bisa ngambil 24 SKS. Padahal aturannya menurut SNDikti, yang boleh ngambil 24 SKS atau maksimal itu setelah semester 2. Artinya semester 3 ini baru boleh ngambil 24 kalau IP-nya di atas 3,00. Tapi faktanya hari ini semester 2 itu sudah bisa ngambil SKS-nya sampai maksimal 24. Nah, ini juga kebijakan masing-masing program studi ya, artinya harusnya sesuai dengan standar tidak boleh
mahasiswa semester 2 ini ngambil penuh 24 SKS karena aturannya ngambil 24 SKS itu baru boleh setelah semester 2. Kalau seandainya kebijakan itu boleh ya, di prodi saudara itu boleh ngambil 20 SKS, ya ambil saja mentok 24 SKS dengan catatan IP saudara sudah lebih dari 3,00. Tapi kalau kita memungkinkan untuk tidak ngambil 24, ya silakan tidak ambil 24 karena semakin banyak bebannya, maka semakin tingkat kesulitannya semakin tinggi. Zaman saya dulu ketika kuliah 20 tahun yang lalu lebih, itu tidak boleh masuk semester 2 ngambil 24 walaupun SKS kita 3, sekian ya, 3 lebih ya, tapi tidak boleh ngambil. Saya ingat betul pembimbing saya, wali akademik saya tidak mengizinkan saya ngambil 24 walaupun IP saya di atas 3 pada semester 2. Alasannya adalah terlalu berat ngambil yang wajib-wajib saja sebagai mata kuliah prasyarat untuk semester berikutnya. Dan ternyata ada betulnya ketika saya ngambil mata kuliah wajib seluruhnya, karena zaman saya dulu kan full SKS ya, ngambil mata kuliah itu yang wajib itu tidak penuh, artinya hanya 20 SKS atau 21 SKS, masih menyisakan 3 SKS, toh saya masih bisa lulus 3,5 tahun pada saat itu. Artinya semester 2 ini sebagai batu uji. Kalau kita semester 1 IP-nya bagus, banyak teman-teman saya yang semester 1 IP-nya bagus, semester 2 ngambil full 24 SKS dengan mata kuliah wajib dan prasyarat semuanya, semester 2 nilainya IP-nya jatuh, semester 3 tidak bisa full SKS-nya. Sedangkan di bimbingan bersama dengan saya dengan pembimbing akademik yang sama pada waktu itu, tidak ada yang ambil 24 SKS. Tapi akibatnya kita jadi lebih ringan proses belajarnya. Akibatnya semester 2 IP kita juga lumayan tinggi, sehingga semester 3 baru ditawarkan sama pembimbing wali saya, akademik saya, silakan kalau semester 3 mau ngambil full 24, saya persilahkan. Nah, 20 tahun yang lalu saja, dosen pembimbing saya, walaupun tidak ada aturan yang jelas ya pada saat itu tidak pernah menyarankan mahasiswa semester 2 itu mengambil mata kuliah full 24 SKS. Hari ini pun saya sebetulnya tidak menyarankan mahasiswa semester 2 untuk ngambil full 24 SKS. Tapi saya kan khawatir ya kalau saya menyarankan jangan penuh, nantinya saya dianggap menghambat kelulusan mahasiswa gitu. Sehingga saya tawarkan, artinya karena saya pernah kuliah lebih dulu, saya tawarkan dan saya berikan gambaran betapa beratnya nanti ya kalau seandainya harus kuliah 24 SKS di saat kita masih proses penyesuaian. Semester pertama dan 2 ini kan penyesuaian. Kita baru beranjak dari bangku SMA ya, naik ke bangku perkuliahan, kemudian dihadapkan pada proses belajar yang semuanya mandiri, kita siapkan sendiri semuanya. Akibatnya karena kita nggak siap, nilai kita sebagai taruhannya. Dan semakin tinggi semester kita, semakin sulit kita mengejar IPK kalau tidak kita optimalkan di semester-semester awal. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Yang kedua itu pastikan mata kuliah yang kita ambil adalah mata kuliah wajib. Yang ketiga, teman-teman sekalian, pada umumnya di setiap program studi itu ada mata kuliah pilihan pada umumnya. Ada yang bersifat pilihan umum, ada yang bersifat pilihan konsentrasi gitu ya kalau ilmu hukum. Nah, kalau pilihan umum itu saya tidak menjumpai hari ini ada prasyaratnya. Mata kuliah pilihan umum nggak ada prasyaratnya. Tapi kalau pilihan konsentrasi itu pasti ada prasyaratnya. Dan pilihan konsentrasi hanya bisa diambil jika teman-teman sudah menempuh konsentrasi semester 5 ke atas biasanya. Ya, jadi yang ketiga, jika ada mata kuliah pilihan umum yang tidak bersifat konsentrasi, silakan saudara tambahkan sebagai sebagai pengayaan ya. Artinya kalau saudara jenuh belajar ilmu hukum, belajar mata kuliah pilihan yang lainnya. Zaman saya dulu ada mata kuliah pilihan itu dasar statistik ya, waktu itu ada mata kuliah dasar manajemen, mata kuliah ilmu ekonomi yang diajarkan untuk masuk fakultas hukum. Itu yang saya ambil pada waktu itu 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini saya tidak menjumpai ada mata kuliah pilihan umum, yang ada adalah pilihan konsentrasi. Yang itu hanya bisa saudara ambil ketika saudara sudah menempuh konsentrasi. Ya, itu yang ketiga, kalau ada mata kuliah pilihan umum silakan tempuh pilihan umumnya. Yang keempat, teman-teman sekalian, ini terkait dengan kondisi kekinian pada hari ini, kita perlu nggak ikut MBKM atau ikut pembelajaran di luar program studi. Nah, ini kesempatan yang sangat baik sekali teman-teman sekalian. Ketika teman-teman sudah
ada ketentuannya ya, pada tahun ketiga, artinya semester 6, teman-teman ini sudah boleh mengikuti pembelajaran di luar kampus biasanya. Tahun ketiga itu sudah boleh mengikuti pembelajaran di luar kampus dengan syarat telah mencapai SKS tertentu, kita boleh ikut pembelajaran di luar program studi. Yang bentuknya ini macam-macam. Nah, ada magang profesi, ada magang industri bersertifikat, ada membangun desa, ada pertukaran mahasiswa, dan banyak sekali bentuknya pembelajaran di luar program studi. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa buat teman-teman sekalian mengembangkan keilmuan. Nah, banyak juga sekarang posisinya, yang tadi saya cerita itu, saya belajar ilmu hukum, tapi saya juga belajar dasar statistik. Nah, hari ini pun diperbolehkan saudara mahasiswa ilmu hukum mempelajari mata kuliah dasar di program studi di luar ilmu hukum. Boleh seperti itu, dengan konversi maksimal 20 SKS. Pertanyaannya, kalau saudara bertanya kepada saya, perlu nggak MBKM? Kalau sepanjang saudara merasa mampu ya, dan merasa butuh tantangan, ya saya sangat menyarankan saudara mengikuti kegiatan di luar kampus itu, walaupun bentuknya ya silakan saudara sesuaikan, apakah harus membangun desa, apakah harus magang, apakah harus pertukaran mahasiswa ke kampus yang lain, itu semua kehendak saudara dan ada di tangan saudara. Saudara sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan saudara sesuaikan juga dengan orientasi ke depan. Kalau saudara pengennya saya nanti ketika lulus Pak pengennya kerja profesional di kantor-kantor tertentu. Nah, silakan ikut magang magang industri bersertifikat, silakan. Saya nanti pengennya jadi penegak hukum Pak. Nah, silakan ikut magang profesi. Ada ketentuan semacam itu. Kalau saya pengennya jadi dosen nanti Pak, akademisi. Nah, itu pertukaran mahasiswa supaya tahu proses pembelajaran di luar kampus saudara dan lain sebagainya. Artinya kesempatan itu sangat terbuka luas, teman-teman sekalian. Ya, itu yang keempat. Kalau ada kegiatan pembelajaran di luar prodi, saya sarankan untuk ikut dengan kemampuan saudara yang saudara sendiri yang tahu apa tolak ukurnya. Dan yang terakhir, teman-teman saran, tips yang kelima adalah kalau saudara mau merencanakan KRS, jangan pernah tidak untuk tidak melibatkan dosen wali akademik. Setiap mahasiswa ini punya dosen wali akademik, walaupun dengan karakter yang tentunya berbeda-beda ya, bahwa dosen wali itu mereka pernah kuliah, walaupun mungkin bentuknya sudah berbeda ya, dan tidak ada dosen wali yang punya niat jahat pengen menjerumuskan mahasiswanya. Saya dulu ketika kuliah semester 2, ketika teman-teman saya dengan dosen wali yang lain itu semester 2 sudah boleh 24 SKS dan saya tidak boleh 24 SKS, saya merasa, loh kok dosen waliku ini menghambat saya cepat lulus ya. Itu pemikiran saya pada waktu itu. Tapi saya ikuti karena itu dosen wali saya ikuti kehendak beliaunya. Dan ternyata setelah saya jadi dosen sehari ini, saya sadar betul bahwa yang dilakukan dosen wali saya 20 tahun yang lalu itu tepat. Karena hari ini sesuai dengan SNDikti sudah disarankan semester 1 dan 2 tidak boleh menempuh mata kuliah maksimal 24 SKS. Yang boleh itu setelah semester 2 dengan catatan IP-nya harus di atas 3. Nah, sehingga itu 5 tips teman-teman sekalian yang boleh saya sarankan ketika teman-teman sekalian akan menyusun KRS. Yang pertama, pastikan mata kuliah itu bersifat paket ataukah full SKS. Yang kedua, silakan cek mata kuliah yang bersifat wajib terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu mata kuliah pilihan, itu perlu saudara ambil atau tidak. Kalau ada pilihan umum silakan saudara ambil, kalau tidak ada ya tidak perlu saudara ambil karena pelengkap bentuknya. Yang keempat, kalau ada MBKM silakan ikuti. Dan yang terakhir, kalau ada kesempatan selalu berjumpa dengan dosen wali untuk berkonsultasi dengan dosen wali, karena dosen wali yang lebih tahu dan akan mengarahkan saudara seperti apa strategi dalam perkuliahan. Satu lagi tips terakhir teman-teman sekalian, seringkali bertanya kepada saya sebagai dosen wali, Pak saya ingin ngulang mata kuliah, boleh nggak saya ngulang mata kuliah? Jawabannya boleh. Kalau nilai saudara itu dirasa kurang memuaskan dan menjadi aib di transkrip nanti, silakan diulang. Dengan catatan, saudara ngulangnya itu kapan? Nah, seringkali mahasiswa itu nilainya C. Mengulangnya semester berikutnya. Jawaban saya ngapain? Sepanjang itu prasyarat dan sudah lulus, tidak perlu diulang segera. Ngulangnya nanti-nanti saja. Saat menjelang atau bersamaan dengan menyusun tugas akhir, silakan mengulang saja. Atau mata kuliah itu mata kuliah pilihan.
Kalau saudara punya pilihan yang lain, ya yang jelek dihapus saja, diganti dengan mata kuliah yang lebih bagus nilainya. Jadi mengulang itu jawabannya tidak wajib ya, kecuali tidak lulus. Kalau tidak lulus ya wajib diulang semester berikutnya. Tapi kalau bukan prasyarat, mata kuliah pilihan nggak lulus ya nggak usah diulang sepanjang ada pilihan yang lain. Tapi kalau ini mata kuliah wajib dan mata kuliah prasyarat, maka harus saudara ulang sesegera mungkin. Jika ini bukan wajib dan bukan prasyarat, ngulangnya nanti saja. Nah, seringkali ada mahasiswa yang tidak melakukan proses bimbingan konsultasi ke dosen wali, mata kuliahnya ini bukan mata kuliah wajib, nilainya jelek, langsung diulang semester berikutnya. Akhirnya utang SKS-nya dengan mata kuliah yang lain ini banyak sekali di belakang. Akhirnya terhambat lulus, lulusnya agak cenderung lebih lama, teman-temannya sudah lulus semua, dia ketinggalan, akhirnya jadi malas kuliah, dan akhirnya ya mohon maaf melewati batas studi teman-teman sekalian. Ya, jadi itu 5 tips dari saya, termasuk tambahan 1 tips bonus untuk mengulang mata kuliah tadi. Semoga tetap sehat selalu, semoga lancar perkuliahannya untuk semester depan dan semester-semester berikutnya. Saya akhiri, saya T. Effendi, salam sehat, sampai jumpa.